berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sembah Engkau. Kami mau dengar firman-Mu, kami dengar mau sebagian firman-Mu Tuhan. Mari berbicara Roh Kudus buat setiap kami. Biar roh hikmat, roh pewahyuan, roh janji Tuhan itu Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan sudah Engkau nyatakan dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya pagi hari ini adalah pagi kemenangan buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Haleluya. Happy New Year saudara. Wah, gak ada yang jawab. Happy New Year saudara. Saya belum ngucapin Happy New Year saudara. Jadi percayalah, nanti kalau Sinjiaan Kyonghi sama saudara ya. Tapi hari ini Happy New Year. Amin. Tahun yang baru, semangat yang baru. Amin saudara. Tahun ini judulnya apa, coba ditampilin. Hah? The year of joy and great harvest. Sudah menerima sukacita? Sudah terima sukacita? Coba saya mau tanya. Kalau saya tanya satu-satu, sukacita apa yang didapat? Seringkali saudara, sukacita kalau misalnya naik gaji. Bosnya saudara ngomong, tahun ini ya kamu naik gaji 3 kali lipat. Sukacita enggak saudara? Hah? Sukacita enggak? Sukacita saudara. Habis liburan naik ketimbangan, malah turun beratnya mungkin setengah kilo atau 1 kilo. Sukacita enggak? Sukacita saudara. Betul saudara? Yang enggak dapat jodoh-jodoh tahun ini temu-temu dikejar sama 5 cewek misalnya. Amin bom-bom. Sukacita enggak? Sukacita saudara. Tapi saudara, pertanyaannya, apakah itu gaji naik, dapat proyek besar, terusnya timbangan turun, itukah sukacita yang dari surga? Belum tentu loh saudara. Seringkali kita ini harus membedakan. The year of joy. Seringkali manusia itu cuma ngomong, ya kalau uangnya tambah banyak di bank, saya sukacita pak. Kalau gajinya naik, sukacita pak. Kalau dapat proyek besar, temu-temu tanggal 1 atau nanti besok awal bulan dapat 5 proyek, 1 proyek 1 triliun. Kemarin ada yang 300 triliun juga cuma 6,5 tahun ya saudara ya. Ada yang mau dihukum 6,5 tahun tapi dapat 300 triliun. Saya rasa banyak yang mau saudara ya. Tapi hari ini, apakah uang kita tambah banyak, sukacita kita tambah banyak? Belum tentu saudara. Timbangan kita naik, apakah sukacita kita hilang? Timbangan saya naik saudara, 1 kilo timbangan saya naik. Nggak tahu kelihatan atau enggak, pipinya mungkin kelihatan. Karena kelemahan saya, pipinya langsung melendung saudara. Kalau saudara habis liburan terus nimbang, wih turun 3 on, happy saudara, tambah happy liburannya. Berarti liburannya mantep, nggak nambah berat badan. Tapi kalau begitu liburan terus sampai rumah nimbang, berat badan naik 5 kilo, sedih, sukacita hilang. Betul saudara? Tapi apakah itu the year of joy yang Tuhan berikan buat saudara dan saya? Seringkali dunia berkata, itu sukacita dunia, sukacita yang dari luar, dapat jodoh. Percayalah, dipandang setiap hari. Bangun tidur, lihat lagi. Makan, lihat lagi. Lama-lama sukacitanya turun gak? Jujur saudara, suami-suami di sini, jujur. Sukacitanya turun gak? Turun. Jujur dulu, mungkin Chris sama istrinya waktu pacaran duduknya barengan. Betul saudara? Betul. Coba sekarang. Lain pilar, lain slot. Kan? Bosen. Ning omah wis ketemu baik. Yang belum dapat jodoh bersukacita kalau dapat jodoh. Tapi percayalah, itu sukacita yang sementara. Betul saudara? Apalagi yang udah kawin 50 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Udah kayak temen katanya. Ribut sebentar, temu-temu kayak udah anak kecil. Berapa jam kemudian udah balaan lagi. Betul saudara? Itu saya nggak lihat
banyak orang-orang tua seperti itu. Kalau ngomong ya bentak-bentakan, ngomong keras. Berapa jam kemudian, udah akur lagi, udah ngobrol lagi. Ngobrol serius loh saudara. Sukacita yang dari luar. Betul saudara? Tapi Tuhan menjanjikan the year of joy. Itu sukacita yang dari Tuhan. Amin. Sukacita dunia mungkin membuat kita bersukacita. Oh ya, dapat proyek, dapat jodoh, dapat gaji naik. Percayalah saudara, gaji saudara naik 2 bulan 3 bulan senengnya. Nanti 3 bulan 4 bulan kemudian mikir kapan ya naik lagi ya. Kapan ya naik lagi ya. Dapat bonus sukacita. Tapi percayalah sebulan 2 bulan saudara akan berpikir kapan ya dapat bonus lagi. Kapan ya dapat kenaikan gaji. Tapi hari ini saya mau sharing buat saudara dan saya. Ada sukacita yang dari Tuhan. Amin. Kita mau baca. Belajar apa artinya sukacita dari Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh, baca sungguh-sungguh saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di garis bawah ya saudara, ternyata sukacita itu adalah buah roh. Ngomong kanan kirinya, sukacita itu buah roh. Amin. Bukan naik gaji terus sukacita. Itu sukacita, tapi dari dunia. Kita berkata begitu. Timbangan turun, sukacita. Itu kata dunia. Dapat jodoh, itu sukacita dunia. Tapi firman Tuhan berkata, buah roh ialah kasih dan sukacita. Joy. Sukacita atau bahasa Yunaninya cara. Definisinya kalau saya lihat di dalam kamus Alkitab. Joy, perasaan senang dari dalam yang berlandaskan kepada hubungan pribadi dengan, itu Alkitab yang ngomong loh, di kamus Alkitab. Yang pertama adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahasa Yunaninya cara. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dan hari ini saudara dan saya, biar setiap kita mari mendekat supaya sukacita kita di dalam Yesus itu penuh. Amin. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tapi yang pertama, bergembiralah karena Tuhan. Tadi saya ngomong, sukacita itu buah roh. Baru-baru ini saya tanam buah alpukat, bukan buah alpukat, pohon alpukat saudara. Alpukat mentega di kebun. 15 buah alpukat di kebun saya. Saya ngomong sama yang jual, ini cangkokan enggak? Oh cangkokan Pak. Buahnya kira-kira 3 bulan ya Pak. Oh kok 3 bulan? Enggak Pak. Minimal 1 tahun, 1,5 tahun itu kalau Bapak hoki. Kalau Bapak ngerawatnya baik, 1 tahun baru berbuah. Loh kok lama? Kan katanya cangkokan. Iya Pak. Ini pohon alpukat mentega Bangkok. Wah saya nggak tahu lah dari Bangkok atau dari mana. Tapi saya ngomong, loh setahu saya 3 bulan berbuah loh. Enggak Pak, 1 tahun berbuah. Artinya apa saudara? Buah itu adalah hasil dari proses kehidupan. Amin. Setiap kita harus mau diproses di dalam kehidupan kita.
Sukacita adalah buah roh. Dan sekali lagi Tuhan berkata, mau terima sukacita, mau terima yang namanya proses Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Kita bisa beli di supermarket buah. Kita bisa beli di pasar. Oh ya beli aja. Tapi itu dunia, bos. Firman Tuhan berkata, buah roh loh sukacita itu. Dan buah itu adalah proses. Di dalam ketidakstabilan, di dalam badai sekalipun, seperti yang kita nyanyikan tadi, di dalam badai bergelora, tapi sukacita surga ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tadi yang pertama adalah sukacita, perasaan senang, dan dari dalam yang kita berlandaskan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini hubungan pribadi, sukacita, karena kita boleh memanggil Dia Abba dan Bapa tanpa perantara siapapun. Setiap saat, setiap detik kita bisa mengambil Dia Bapa. Kita bisa connect sama Dia. Bahagia kan saudara? Saudara pernah ketemu sama pejabat atau ketemu mungkin sama Presiden Prabowo, temu saudara ketemu di pasar Kanoman misalnya, mungkin dia lagi datang ke Cirebon, temu dia ngeluarin kartu nama, hubungin saya ya kalau ada apa-apa, langsung ke WA saya ya. Bahagia nggak? Sukacita nggak? Sukacita saudara, betul? Itu manusia loh saudara, tapi ini Tuhan Yesus sudah memberikan akses khusus buat saudara dan saya. Saudara dan saya bisa langsung connect ke Tuhan Yesus untuk ngomong apa aja. Langsung WA pribadi, japri bos. Luar biasa kan Tuhan kita. Ini yang maksudnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tahun ini, the year of joy. Selidiki hatimu. Apakah hubungan pribadimu dengan Tuhan semakin indah? Atau jangan-jangan engkau sudah menghilangkan nomor WA-nya Tuhan? Pernah ada yang dari Afrika itu, saya bisa calling surga loh. Saya waktu lihat, keren juga ya. Bisa telepon surga. Ternyata di surga ada ponsel saudara. Tapi saya percaya dan yakin, tanpa ponsel pun, tanpa aplikasi WA pun, Dia Tuhan yang mendengar setiap jeritan hatimu. Dia Tuhan yang melihat setiap tangisanmu. Dia Tuhan yang melihat dan mendengarkan setiap bisikan doamu. Mungkin istrimu, mungkin suamimu tidak dengar, tapi Tuhan Yesus mendengar setiap doamu. Amin. Mari perbaiki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, arti joy, arti cara adalah kasih karunia Allah. Amin. 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kasih karunia Allah menyempurnakan kelemahan kita dan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala hal. Amin. Cukuplah kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kita ini gak layak, tapi dilayakkan. Kita model-model kayak gini, pemarah, gak bisa mengampuni. Tuhan melayakkan setiap kita karena kasih karunia-Nya. Amin. Kita ini orang yang gak punya tanggung jawab, sembrono, tapi karena kasih karunia kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan Bapa. Amin. Kita ini gak bisa ngampunin, tapi karena kasih karunia kita sanggup untuk mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kita. Amin. Kita ini dilayakkan, diangkat jadi anaknya. Amin. Itulah yang namanya kasih karunia, dan itulah yang namanya sukacita. Amin. Itu dasarnya saudara. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Kalau tahun ini temanya The Year of Joy, itu bukan hasil saudara dan saya. Oh, saya udah nyembah terus-terusan. Oh, saya udah baca Alkitab banyak. Percayalah saudara, kita gak bisa bayar utang. Utang kita kepada Tuhan Yesus sangat banyak. Amin. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi menjadi dasar hidup setiap kita di dalam iman kekristenan kita. Amin. Biar anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk bersukacita di dalam Yesus. Kita nggak bisa melakukan firman Tuhan. Pak Yusak pernah kesaksian, pernah didatengin iblis. Lakukan firman Tuhan tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Pak Yusak waktu itu temu-temu mau ngomong, iya, tapi Roh Kudus ngomong, tunggu dulu. Betul saudara? Karena kita nggak bisa ngelakuin semuanya saudara. Kita bisa ngelakuin firman Tuhan karena anugerah, kasih karunia. Karena kita dilayakan maupun kita ini tidak layak. Amin. Kita ini dikaruniai, diberi gift. Amin. Biar setiap kita sadar, kasih karunia Tuhan ada di dalam hidup setiap kita. Makanya kita bersuka cita. Amin. Yang ketiga, artinya joy, cara atau bersuka cita itu artinya berkat Allah melimpah. Amin. Setiap kita punya janji Tuhan di dalam hidup setiap kita. Berkat yang terbesar di dalam hidup saudara dan saya adalah apa? Keselamatan. Amin. Keselamatan. Berkat itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Keselamatan yang dari Tuhan itu melimpah. Apalagi saudara, selain keselamatan, kesehatan saudara. Percayalah, kesehatan itu adalah anugerah. Amin. Berkat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Punya banyak uang, punya banyak perusahaan, tapi kesehatannya bermasalah, ya gak suka cita. Amin. Bisa beli makanan termahal di dunia. Mungkin fine dining termahal di dunia. Sekali makan 20 juta, 30 juta fine dining satu meja. Isi berdua. Tapi kalau saudara dan saya tidak punya karunia untuk menikmati, gak bisa makan, saudara gak bisa bersuka cita. Amin. Bisa punya uang banyak, tapi tinggalnya di rumah sakit, gak bisa menikmati kehidupan. Itu juga yang namanya tidak bersuka cita saudara. Amin. Sukacita itu adalah berkat Allah dalam hidup saudara-saudara dan saya. Amin. Yang keempat saudara, arti dari sukacita itu adalah janji Allah. Saudara penerima perjanjian, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara adalah umat perjanjian. Tadi pengakuan iman, kita ada karena janji perjanjian. Amin. Dan hari ini saudara dan saya ada di dalam perjanjian itu. Jangan keluar dari janji Allah. Tetap pegang janji Allah. Sehingga saudara dan saya boleh menyelesaikan kehidupan destiny saudara dan saya dengan kemenangan. Amin. Yang terakhir, arti dari sukacita atau joy itu artinya kehadiran Allah. Matius 13 ayat 44. Dia Tuhan yang maha hadir. Amin. Omnipresent. Betul. Dia hadir dimanapun. Dan kehadiran Tuhan tidak dibatasi yang namanya tembok, yang namanya kayu, atap, waktu. Dia bisa omnipresent dimanapun kita
panggil dia, kita bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, dengar baik-baik, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kalau saudara terima harta yang terpendam itu, kerajaan surga itu, saudara akan nggak lihat yang lainnya. Saudara akan cepat mengambil, ini loh bagianku. Amin. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendam lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Hari ini apa yang kau pegang yang menjadi prinsipmu, yang gak seirama dengan surga, yang gak sejalan dengan surga, mari letakkan itu. Kalau perlu buang jauh-jauh. Mari seirama dengan surga, sejalan dengan surga, sefrekuensi dengan surga. Dan biar itu menjadi bagian saudara dan saya. Kehadiran Tuhan omnipresent ada di mana-mana dalam hidup saudara dan saya. Amin. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Amin. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Seringkali sukacita hilang karena kita gajinya turun, nggak dapat bonus, dapat kerugian, ditinggal sama kekasih, sukacita hilang. Percayalah saudara, kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan kita ketemu masalah terus sukacita kita hilang. Enggak seperti itu. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di Lukas 10 ayat 20 berkata, Lukas 10 ayat 20, Yesus sendiri berkata, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu dan namaku ada terdaftar di sorga. Ngomong kanan kirinya, sukacita. Sukacita karena namamu ada terdaftar di sorga. Bukan Luki yang ngomong, tapi Yesus yang ngomong. Amin. Dan biarlah setiap kita mengerti arti sukacita yang dari surga itu seperti apa, saudara. Saya nggak panjang lebar, saya terusin lagi nantilah, karena saya mau bagi dua khotbahnya. Nanti minggu depan saya kehabisan bahan, saudara. Saudara tahu, Sakeus, dia itu orang kaya nggak? Orang kaya. Tapi ketika Yesus mau lewat, dia ngapain? Dia naik pohon, karena dia tahu sukacitanya selama ini semu. Dia naik ke pohon untuk ngapain? Untuk ketemu Yesus. Amin. Ada juga contoh yang lain. Namanya siapa? Paulus. Dia itu pembunuh. Wah, orang jahat. Ketemu Yesus. Jadi penginjil. Betul saudara? Sukacita. Kalau saudara lihat, baca kitabnya Paulus. Itu sedih saudara. Didera, dipukul, disiksa, sedih kisahnya saudara. Tapi setiap kali tulisannya selalu berkata, aku bersukacita karena Tuhan. Amin. Kita mau deklarasi bareng-bareng saudara. Ayat yang terakhir saudara. Nehemia 8 ayat 11b.
Baca bareng-bareng ya saudara. Jangan kamu, yang B, yang bawahnya. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itu perlindunganmu. Baca bareng-bareng saudara. 3, 2, 1. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Di dalam bahasa Inggris berkata, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Sukacita karena Tuhan itulah yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Di dalam kelemahan, di dalam pencobaan, di dalam badai kehidupan sekalipun. Kalau engkau terima sukacita karena Tuhan. Seperti Paulus, dia gak pernah mengeluh. Dia selalu berkata, aku adalah orang yang berduka cita, tapi aku suka cita. Tahun ini, the year of joy. Siap untuk masuk dalam proses Tuhan. Karena buah roh adalah, salah satunya adalah sukacita. Gak bisa instan. Tapi percayalah, berjalan dengan Yesus, berjalan dengan Tuhan, kita akan terima sukacita yang sejati, yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, hari-hari ini kita tetap mempersiapkan diri kita sebagai sesuatu tanah yang terus ditanami dengan benih-benih sukacita, ya, benih-benih joy. Coba ini kurang, ya, bunyi-bunyi. Supaya apa? Dalam menghadapi tahun depan, kita tahu temanya bagus banget, tapi menantang, ya. Sebab apa? Disebabkan karena kita tahu di depan kita banyak hal yang kita akan hadapi. Sudah bagus. Ya, kita tahu bahwa di depan kita ada perkara-perkara yang bakal terjadi dan itu pasti terjadi, saudara. Sebab Tuhan katakan banyak sekali malapetaka dan juga berita-berita yang kita dengar yang kurang baik. Tetapi tadi hari ini sudah diterangkan tentang joy, sukacita. Sukacita tidak akan dapat, ya, sukacita tidak akan dapat keluar dari hidup saudara kalau dalam diri saudara itu ada benih dan benih itu sudah tumbuh dan berbuah, ya. Kalau benih itu hanya sekedar kita terima dan tidak akan tertanam dalam tanah yang baik, lalu dimakan burung dan sebagainya dan ada semak dan sebagainya, itu akan membuat kita nggak bisa sukacita dalam menghadapi apapun. Setahun saya kemarin mengatakan setiap orang punya lembaran buku 365 halaman, ya. Jadi setiap hari biarlah benih sukacita itu terus ada dalam hidup saudara sampai berakar, sampai berbuah. Nanti kita akan dapat melihat bahwa buah sukacita itu akan membuat saudara dapat mengatasi segala sesuatu. Karena dalam menghadapi sesuatu kita rasanya ada buah sukacita itu keluar lagi. Sehingga mengakibatkan semua masalah kita ada di bawah, sukacitanya kita ada di atas, ya. Jadi apapun yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan tahun depan itu tahun yang sukacita, ya, dan penuaian besar-besaran. Mulai saat ini saya berdoa dan saya mendorong saudara untuk setiap kali doakan KKR yang pelayanan yang kita akan lakukan di Uganda, ya. Terus doakan terjadi lawatan, terjadi perkara yang ajaib dan memberkati Uganda, ya. Kita doakan itu. Nah, nanti pada satu waktu yang sudah ditentukan great harvest akan terjadi, ya. Kita doakan akan desa-desa pelosok-pelosok daerah Sulawesi, daerah seluruh pulau-pulau di Indonesia harus terjadi great harvest. Saya percaya saudara kalau Tuhan kasih tema ini akan terjadi pada tahun ini.
Percaya? Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya akan firman-Mu, kami percaya akan janji-Mu, kami percaya akan setiap firman dan janji serta apa yang kami terima daripada-Mu. Ya. Kami tahu kesukaan itulah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami pagi ini menerima benih sukacita. Dan benih ini biar bertumbuh dalam hidup kami. Dimanapun juga kami berada. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang streaming. Kami minta di dalam nama-Mu. Kami terima benih sukacita ini masuk dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu sukacita adalah sesuatu buah. Kami terima benih ini. Kami tanam dalam diri kami. Biarlah bertumbuh, berakar, berbuah. Dan dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami percaya dan mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, kami percaya dalam menjalani hari ini. Dan seterusnya Tuhan, sampai 365 hari kami akan dipenuhi dengan sukacita. Apapun yang Kau izinkan terjadi, kami tahu Tuhan bahwa apa yang Kau izinkan terjadi akan ada di bawah sukacita kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa tetap untuk segala sesuatu yang bakal terjadi, musibah-musibah apapun, dengan adanya megatrust, dengan adanya banyak gunung yang meletus, musibah apapun, bencana apapun. Tuhan, kami tahu Engkau akan pegang kendali atas bangsa dan negara ini. Sehingga Tuhan, kami akan melihat semua ada dalam kendali daripada-Mu. Kami tetap berdoa buat pemerintah negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta semua stafnya untuk melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Segala masalah dalam hidup kami, apapun Tuhan, baik masalah sakit penyakit, masalah keadaan ekonomi, masalah keluarga, masalah suami istri, banyak hal yang kami hadapi, banyak Tuhan. Masalah anak-anak, pergaulan dan sebagainya. Bapak, kami tahu Engkau melihat akan apa yang menjadi persoalan kami, dan kami mau mempersembahkan semua kepada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Bapa, tetap kami berdoa untuk Uganda. Kami percaya Engkau berikan akan visi dan misi ini untuk kami. Kami berdoa saat ini. Engkau yang melakukan, Engkau yang menata, Engkau yang mempersiapkan segala sesuatu yang harus kami kerjakan di sana Tuhan. Kau persiapkan, kami berdoa untuk Pastor Jim dan semua stafnya untuk dapat merange akan semua dan semuanya. Dan kami akan melihat cara kerja-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan banyak anak-anak-Mu yang akan berangkat ke sana. Sekalipun itu sesuatu tempat yang dapat dikatakan tidak menarik. Tapi kami percaya bagi-Mu itu perkara yang sangat menarik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menginjakkan kaki kami di suatu negara yang dapat dikatakan bukan negara yang sangat menarik, tapi akan menjadi sesuatu daya tarik yang luar biasa. Terima kasih dan terima kasih. Kau sediakan akan jiwa-jiwa di sana untuk menerima lawatan. Bapak, saat ini juga kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk tanggal 14, di mana kami akan membuat yang Kau inginkan, persekutuan awal dari tahun ini. Temanya Kau sudah berikan. Biarlah saat-saat ini Kau siapkan setiap jemaat-Mu untuk datang di tempat ini. Penuhi tempat ini dengan urapan yang daripada-Mu. Biarlah jiwa-jiwa yang dari luar kota maupun yang dari dalam kota, mereka Kau siapkan hatinya. Kami mau mempersembahkan ini semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Bahwa persiapan yang kami saat ini adakan, Engkau yang akan terus beracara Tuhan. Datanglah Tuhan, ikut ambil bagian Tuhan. Engkaulah yang mengkoordinir dalam segala perkara. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami tetap minta kekuatan baru, daya tahan tubuh yang baru, kesehatan yang baru pada tahun baru ini. Masuk dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini adalah minyak supranatural yang kau turunkan dari surga Tuhan. Biarlah supranatural hari ini memasuki seluruh hidup kami, menguasai akan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Hidup kami ada dalam supranatural. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan hari ini dengan supranatural, dengan keajaiban yang daripadamu. Semua yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Berkat yang kau siapkan dan menjadi jatah kami terima dengan utuh. Perjalanan kami hari ini tidak akan tersandung karena kami berjalan bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.